Alkitab adalah firman Tuhan. Jujur, kadang membingungkan dan mudah salah mengerti apa yang Tuhan coba sampaikan. Kabar baiknya, tidak harus seperti itu. Video ini akan membantu Anda memahami dan mendalami Alkitab dengan cara yang masuk akal. Kita semua pernah mengalami waktu orang memutarbalikkan dan salah memahami kita. Ini tidak berakhir dengan baik, malah menimbulkan masalah. Jika saja orang mau meluangkan waktu untuk memahami apa yang kita katakan, tentu kita terhindar dari masalah. Kita perlu lakukan ini kepada orang lain juga. Prinsip yang sama berlaku untuk Alkitab. Kita tidak ingin salah memahami dan salah menerapkan firman Tuhan. Ketika kita membaca atau mempelajari Alkitab, tugas kita adalah untuk mencoba memahami apa maksud sebenarnya ketika kitab itu ditulis. Jadi, apa yang kita bisa lakukan? Satu hal yang penting adalah perhatikan baik-baik konteks. Konteks adalah kunci untuk membuka arti teks dan dapat menjadi potensi penerapan pribadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Konteks mengacu pada gambaran yang lebih luas di mana sebuah teks ditulis. Ketika kita memperhatikan konteks, kita seperti detektif. Jangan terlalu cepat menafsirkan sesuatu sampai kita mengumpulkan bukti sebanyak yang kita bisa, supaya kita mendapatkan pemahaman yang tepat. Ada dua konteks dari Alkitab yang perlu dimengerti. Yang pertama adalah konteks sastra atau literal. Ketika kita memperhatikan baik-baik konteks sastra, kita bisa melihat ayat atau pasal yang kita baca selaras dengan gambaran besar yang tertulis sekitarnya. Artinya, kita harus mengerti bagian dari Alkitab, memperhatikan kata-kata dan kalimat sekitarnya, melihat pesan kitab tersebut, dan melihat apa yang Alkitab katakan secara menyeluruh. Konteks sastra sangat penting untuk memahami makna asli yang dimasukkan dalam satu bagian atau periskop. Namun, ada bentuk konteks lain yang tidak kalah pentingnya tapi sering dilupakan, yaitu konteks sejarah. Meskipun Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Tuhan, ada elemen yang sangat manusiawi di dalamnya. Melihat konteks sejarah, kita berusaha mengerti kehidupan dan budaya si penulis, pembaca, dan orang-orang di dalam kisah pada waktu kitab itu ditulis. Alkitab ditulis oleh manusia seperti kita. Penulis memiliki inspirasi yang unik ketika mereka menulis. Tidak berarti bahwa apa yang mereka tulis ditentukan dari Tuhan sendiri di kebanyakan penulisan. Tuhan mengizinkan mereka menyampaikan pesan Tuhan dengan kreativitas dan gaya penulisan mereka sendiri, cara yang dapat dipahami oleh orang-orang yang membacanya. Penulis juga menulis kepada kelompok tertentu dengan budaya, pandangan dunia, dan latar belakang mereka sendiri, yang disebut sebagai pembaca asli. Pembaca asli punya pertanyaan, masalah, dan pengumuman mereka sendiri yang coba dijawab oleh penulis untuk membantu mereka memiliki dan menghidupi perspektif Tuhan. Tentu saja, kita perlu menyadari bahwa kita telah terpisah ribuan tahun dari konteks sejarah dalam Alkitab dan kita hidup di dunia yang sangat berbeda. Kita perlu berhati-hati agar tidak membawa dunia dan budaya kita ke dalam Alkitab. Jadi ini yang perlu dilakukan. Pertama, kita perlu mengenali dan mengesampingkan asumsi, budaya kita sendiri, dan pandangan dunia abad ke-21. Kemudian, bawa diri kita ke dunia dan pola pikir penulis, pembaca, dan orang-orang dalam kisah itu sendiri. Semakin kita dapat masuk ke dalam dunia mereka, semakin masuk akal kata-kata mereka. Jika kita tidak berusaha sebaik mungkin untuk mengerti mereka, kita mungkin bisa salah mengerti Tuhan dan pesan yang awalnya Tuhan sampaikan. Sebagai contoh, kita sulit membedakan kebenaran kekal yang Tuhan ingin kita terapkan dengan hal-hal yang bersifat budaya pada waktu itu. Bagaimanapun, semakin kita memahami konteks sejarah dari setiap kitab, pesan kekal Tuhan akan menjadi lebih hidup dan jelas bagi kita. Jadi, ada dua konteks yang perlu kita lihat ketika membaca Alkitab.
konteks sastra, dan konteks sejarah. Ketika kita mempelajari konteks untuk mengerti maksud ilahi dari Alkitab, maka kita bisa melihat dan mengalami hati Tuhan dalam firman-Nya lebih dalam lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan subscribe YouTube channel kami atau like Facebook dan Instagram untuk info video terbaru kami.